deh, ikut aja. Pokoknya ada sesuatu yang mau gua tunjukin ke lo. Kita lihat aja ntar. Karena nggak banyak yang tahu ini. Oh ya? Iya, belum banyak yang tahu lah teman-teman. Ini surprise gitu. Yoi, ulang tahun, surprise. Ayo kita ikut. Oh. Oh. Eh. Ya. Jadi kita ada di dealer Royal Enfield. Wih, ini di mana nih? Tepatnya di arteri Pondok Indah. Ini sudah. Jadi belum banyak teman-teman yang tahu bahwa dealer Royal Enfield ini sudah buka. Jadi nanti kita ngobrol-ngobrol dengan manajer dari dealernya dan mudah-mudahan ada orang prinsipal. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Oke. Ayo kita lihat. Ketemu dengan Pak Atta? Iya. Harus sesuai SOP. Nah, ini dia. Apa kabar Om? Apa kabar? Baik, sehat, alhamdulillah. Mari silakan Om. Ternyata udah buka ya? Sudah. Wah, Terima ini kasih seru sudah juga datang nih. berkunjung nih Om. Ini keren nih, tapi walaupun dengan prosedural tapi udah buka Yes. lah ya. Yes. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Boleh, sip. Mengenai dealer, lalu mereka ini siapa, kita bisa kenal. Nanti kita lebih jelasnya di dalam. Ayo. Oke, yuk silakan. Sekarang gua udah sama Pak Atta. Dia General Manager dari Nusantara Royal Enfield. Iya Pak, Nusantara Royal Enfield. Ya, betul. Nusantara Royal Enfield. Dari grupnya Nusantara kan? Betul, dari Oke. grupnya Nusantara. Grup Nusantara ini udah gede banget, jadi udah banyak Ya. brand yang dipegang, termasuk Harley ya. Betul. Kok mau Pak megang Royal Enfield yang murahan gitu? Murahan. Enggak lah. Menurut kami itu Royal Enfield itu punya prospek yang sangat bagus di Indonesia. Ya. Apalagi bentuk motornya yang sangat berbeda dibandingkan dengan motor-motor yang lain. Unik ya. Unik, terus punya segmen sendiri, punya basis massa tersendiri yang sangat fanatik. Maka kami melihat itu sebagai satu peluang buat bisnis kami di Indonesia. Gitu Om. Wah, keren juga ya. Mudah-mudahan lancar lah ya. Amin. Nah ini untuk pengguna, ini banyak pertanyaan nih ke saya nih. Untuk Sip. pengguna yang lama ini statusnya gimana jadinya? Oke, untuk pengguna yang lama tetap ada beberapa hal yang masih kita ambil alih tanggung jawabnya, seperti warranty. Jadi untuk warranty bagi teman-teman yang sudah beli motor sekitar setahun 2 tahun yang lalu, yang masih di cover oleh warranty itu masih bisa apabila ada apa-apa dengan motornya masih bisa diklaim warranty ke Nusantara, ke bengkel kami yang ada di sini. Oke, jadi aman ya bro? Aman. Jadi masih bisa diklaim walaupun beli di tempat lain tapi masih Betul. punya garansi, jadi masih bisa diklaim di sini. Betul. Terus keberadaan sekarang nih spare part semua aman ya? Oke, jadi spare part kita boleh dibilang untuk seluruh spare part fast moving kita udah siapin. Untuk spare part fast moving udah siapin sampai dengan motor yang usianya sekitar 3-5 tahun yang lalu. Oke. Jadi teman-teman yang sudah punya motor, yang sudah beli beberapa tahun yang lalu, nggak usah khawatir, spare part tetap kita siapkan. Apabila ada spare part yang pas waktu dipesan ternyata kita belum ada, karena memang itu termasuk spare part yang jarang diorder, nanti bisa order ke kita, nanti kita langsung order import langsung dari Principal. Untuk bengkel sendiri berarti udah buka sekarang ya Pak ya? Sudah, jadi bengkel per Senin kemarin tanggal 8 begitu masa transisi kita sudah mulai soft opening. Walaupun memang dalam masa transisi begini kita masih sistem booking service supaya kita bisa ngatur jumlah orang yang masuk ke dalam showroom. Ya, tapi officially udah buka ya? Yes, Servisnya. betul. Nanti untuk kemana harus booking dan lain sebagainya, gua taruh nanti di bawah ya. Ya, Nah, nanti terus- hotline number kita berikan. Ya, dealernya sendiri udah buka ya? Sama. Jadi posisi dealer kita ini per tanggal 8 kemarin kita soft opening dengan prosedur PSBB transisi. Ya. Seperti tadi Om waktu baru datang pasti dicek suhu, Ya, harus pakai masker dan
ada hand sanitizer juga kita Cuci tempat tangan. tempat duduk juga ada social Ada distancing. Yes. Ya, cuci tangan tapi nggak dikasih makan. Cuci tangan doang. Iya, iya. Jadi udah mulai buka ya? Terus, Sudah. Nah ini ada beberapa teman-teman yang memang kesulitan karena jauh dari Jakarta. Yes. Untuk bisa dapat spare partnya seperti apa sih? Kita ada beberapa alternatif, bisa lewat, kita udah ada di Tokopedia, kita sudah ada di Blibli, kemudian bisa langsung juga booking lewat hotline kita. Jadi silakan booking lewat hotline kita juga, nanti nomor bisa kita sampaikan, bisa booking, kemudian nanti langsung kita kirim ke pemesan. Oh berarti di Topet sama Bukalapak, Blibli udah ada ya? Yes, sudah ada. Aman bro, langsung. Ya. Yes, Keren. Terus terakhir Pak, yes. ke depan sendiri Nusantara mau seperti apa nih strateginya? Jadi strategi kita ngelihat sebenarnya pengguna RE ini bukan hanya ada di Jabodetabek saja. Jadi bisa meluas ke seluruh Indonesia. Buktinya dari beberapa booking penjualan yang kita dapetin sekarang itu sekitar 40% itu berasal dari luar Jabodetabek. Ada yang Luar dari Jabodetabek, Pak? ya, ada dari Medan, ada dari Jambi, ada dari Purwokerto dan lain-lain. Maka nanti plan kita punya bisnis plan ke depan, ada beberapa dealer yang akan nanti kita buka ke luar daerah Jabodetabek di seluruh Indonesia. Keren nih, bisa ada di mana-mana ini. Yes, Keren pasti. Yang udah ready sekarang apaan aja? Unit yang sudah ready sekarang itu semua tipe klasik sudah ada, all color klasik sudah ada, sama all color Himalayan sudah ada. Oh Himalayan juga. Himalayan sudah lengkap semua, klasik juga sudah lengkap semua. Kita tinggal tunggu masuk nanti dalam waktu dekat Twins, Interceptor sama GT. Semua warna udah ready ya? Semua warna sudah ready. Tinggal pilih aja bro. Yes. Nah ini tuh katanya motornya beda ya sekarang. Betul. Apa? Euro 4 Om. Euro 4. Jadi kita udah Euro 4. Nanti kalau mau lebih jelasnya nanti kita ngomong dengan service manager kami di tempat ini. Jadi kita memang belum tahu nih bedanya dengan yang lama itu seperti Ya, apa. betul. Euro 4 seperti apa. Nanti kita ngobrol dengan Service manager Pak Anton. Pak Anton. Nanti saya kenalin Om. Siap. Mungkin gitu aja Om. Nanti Boleh. kita ngobrol-ngobrol lebih detail untuk masalah Yes. motornya. Sambil kita lihat-lihat Ya, showroom. siap. Thank you banget udah Sip, thank memberikan you, Om. waktu kita ngobrol-ngobrol di sini. Ayo kita lihat-lihat. Ini kelas Chrome namanya. Rob ada berapa warna kan? Masuk Chrome 2 hitam sama? red. Ini grey. Oh ya, ini Pak Anton, service manager kita. Perkenalkan Pak Anton. Ini ya presiden tapi di Rory, bukan presidennya di Indonesia. Oke. Cuma Jokowi tetap di bawah saya. Oh gitu ya. Kan dia pakai RE. Oh betul. Jadi Kalau di saya. komunitas presidennya ini. Oke, nanti kita ngobrol dengan Pak Anton di bengkel, kayaknya lucu ya? Iya. Seru juga ya? Sekalian kita lihat-lihat di sana. Boleh. Yuk. Ayo kita ke bengkel. Belum pernah gue masuk ke bengkel ini. Seperti apa kita lihat? Kayak apa ya? Om, ada aparelnya juga. Yoi. Ini lagi buy one get one kayaknya. Iya sih. Untuk komunitas adalah diskon. Oh iya. Itu dengar. Untuk apa? Untuk komunitas nanti ada diskon. Iya. Cari namanya Pak Atta. Oke, kita udah sampai di bengkel kita. Oh iya. Silakan Om dilihat di bengkelnya. Om. Lagi yang servis nih. Punya siapa ini? Punya siapa ini? Ini orangnya. Sini Om. Gue langsung tembak aja. Om siapa namanya? Gue Nana Baik Mas Dako emang. ikut sama Alfi. Oh, anak gua Alfi ada di sini. Aba-aba anak gua Alfi. Halo. Lagi ngapain? Servis? Servis. Udah berapa bulan? Udah berapa bulan? Iya, bahan aja motor di rumah. Berapa bulan tuh enggak? 3 bulan. 3 bulan. Bahan aja di rumah. Ya, baru keluar servis. Baru gua servis. Iya. Ayo kita lihat yang di servis ya. Kalian cerita bedanya apa nih dengan yang Euro 4 ya? Om? Euro 4.
Bedanya apa kira-kira yang lama sama yang baru? Pertama yang kelihatan sih fisiknya ya Om ya. Yang pertama tuh dari tail belakangnya nih Om. Kalau yang baru sekarang ini sudah ada mata kucingnya Om. Oh iya, karena ada mata Iya, kucing kiri kanan. biar lebih aman untuk main dari samping itu kita udah misalnya ada sorotan lampu dari malam-malam atau Oh, jam. kalau malam ada kendaraan dari samping, bisa ada patolan dari samping. Oke. Itu yang pertama deh Om. Terus yang kedua dari ininya nih Om. Ininya Footstrap. ya footstrapnya sudah lebih besar. Lebih gede ya. Nah, lebih besar daripada yang Lama. Euro 4 sekarang. Ini masih yang lama, yang kecil. Terus dari sini ini AHO. Ya kalau yang Euro 4 itu sudah AHO. Tuh, jadi dia udah langsung otomatis begitu kita nyalain mesin, langsung dia udah nyala. Ya. Ada boros sih jadinya. Nyala terus. Ya tapi udah secara alternatornya sudah terhitungan semua. Oke. Nah, bro, nih stang yang lama nih seperti ini. Stang lamanya memang agak beda. Beda. Yang baru lebih kritis gitu lah ya. Betul, betul. Apalagi kira-kira. Nah, yang terpenting sih bedanya mesin tuh apa ya kira-kira? Euro 4 ini. Euro 4 itu berarti kan kita sudah pakai standar internasional ya Om. Oke. Nah standar internasional itu kelihatannya adalah di oksigen sensor ya Om. Di Oke. sebelah sininya Om. Ini knalpot ya. Ya di knalpot adanya. Knalpot, kemudian ada katali converternya di dalam knalpotnya. Itu fungsinya apa sih? Sebenarnya buat ramah lingkungan aja Om. Oh, Buat lebih ramah lingkungan. Itu yang perbedaan yang paling kelihatan itu di mesin ya. di dalam mesin. Mesin. Terus kalau untuk di safety-nya, pengereman dan lain sebagainya bedanya apa tuh? Sebenarnya kalau di safety-nya itu di dua-duanya ini sekarang sudah pakai disc brake. Kalau sekarang ini, Oke. yang lamanya masih tromol. Yang belakang tromol. Ini sekarang depan belakang sudah pakai disc brake. Brake dan ABS ya. Iya betul ABS. Ya, ABS-nya kalau yang Euro 4 itu ada di sini ada kabel ABS depan belakang. Depan belakang, oke. Jadi dijamin lebih aman. Safety ya? Safety. Iya. Kalau dulu ngerem pakai Bismillah dulu baru bisa berhenti. Sekarang udah dijamin berhenti. Iya sekarang udah jadi. Depan belakang. Apalagi om bedanya? Sejauh itu sih yang kedua sih mungkin tampilan fisik di klakson. Aksesoris lah ya. Aksesoris lah. Knalpot, klakson, terus apa? Pump dan lain sebagainya gitu ya. Betul. Oh iya, ini katanya lebih bagus nih sekarang apa? Aki ya? Akinya, ya akinya memang standarnya sekarang sudah lebih tahan lama ya, lebih tahan lama bikinnya dan juga akinya itu gel ya, berupa gel. Kering lah ya, bahasa kita aki kering lah ya. Aki kering. Jadi memang Nggak butuh perawatan lah. Iya betul. Ya benar-benar. Nggak butuh perawatan yang harus Nah ini ribet atau gimana. kita dulu standarnya tiap beli motor hari pertama ganti ban. Dulu karena bannya jelek banget. Ya. Sekarang bannya katanya bagus ya? Apa sih bannya? Sekarang bannya itu merek Avon. Avon. Iya. Anjir. Bannya Bannya Avon. Jadi orang defaultnya udah Avon ya? Iya. Depan Besoknya belakang. sudah depan belakang Avon. Ya jadi lebih ya kita nggak usah ganti ban lagi ya. Nggak usah ganti ban lagi. Keren. Apalagi nih om kira-kira? Mungkin selebihnya mah lebih kepada aksesoris ya. Lebihnya banyak sih. Oke, ini kan udah dicoak ya kalau Oh yang iya baru. iya betul Om. Di sini memang sengaja udah ada coakannya untuk yang baru. Karena apa? Buat penambahan kalau untuk misalnya kita mau ganti ban yang lebih besar, yang kalau sedang pakai yang habis segala macam itu bisa kita langsung aplikasikan Om. Jadi nggak usah di custom lagi. Custom lagi. Apa spakbornya udah Ya, cukup lah udah untuk cukup. ban. Iya Om. Keren. Nah, perbedaan yang lama sama yang baru nih, Ya. perawatannya itu bedanya gimana? Perawatannya yang kita ngomong mengenai periodik berkala ya. Kalau yang lama ini setiap 5.000 km. 2000. Tapi kalau yang baru ini sudah 3.000 km. Oke, 3000. Setiap 3.000 km atau kurang lebih 2 bulan. 2 bulan. Itu udah harus kita Ganti lakukan. oli, servis dan lain sebagainya. Betul. Selain itu, Perbedaan itu sih selain itu nggak ada lah ya. nggak ada Sama sih. aja. Semuanya sih sama. Oke. Untuk masalah pergantian spare part dan lain sebagainya juga sama aja ya. Sama aja. Mungkin itu, tapi teman-teman emang harus coba ya. Iya. Jadi harus tes ride lah di sini. Bedanya gimana? Kalau gue sih, ya oke lah yang baru, yang Euro 4 ya, Euro 4. Tapi tetap gak ada suaranya bro. Kayaknya defaultnya harus ganti knalpot.
Nah, kalau ganti knalpot yang sensornya itu gimana ya? Nah, kalau untuk di sensornya ganti knalpot itu memang kita harus modif sedikit sih Om. Nggak bisa langsung diaplikasikan dengan aftermarket misalnya. Kita harus aplikasi, mesti dimodifikasi sedikit. Termasuk juga aksesoris yang lama itu, misalkan untuk yang engine gun itu nggak bisa yang lama dipakai Om. Jadi harus, karena dia udah sama sensornya ya? Iya, sensor oksigen ya Om. Itu sensor kalau dicopot bermasalah ya? Bermasalah, karena itu sudah terhubung semua dengan ECU-nya kita. Oke, ada PR baru tuh kan? Iya. Lucu juga buat kotak-katik. Iya, ada ECU-nya. Tapi kalau silencernya langsung diganti, oke lah, bisa lah ya. Iya. Cuman kalau layar knalpot yang dari depan, itu harus modif dikit lah ya. Iya, betul. Oh, itu ada konten baru nanti tuh, memodif knalpot Euro 4 ya? Iya. Ya nggak? Ya, Dan? Iya. Lo beli dulu Dan motornya, nanti kita koprek. Iya, Oke. Gue ngiler Om, sumpah. Ambil lah satu lah. Harga, oh ya harganya Om. Nah, kalau harga patah. Yes. Kalau untuk klasik kita start dari 117 juta. 117. 117. Nah, kenapa lebih mahal daripada yang kemarin? Itu sudah pasti karena tadi yang sudah diceritain sama Pak Anton, ada beberapa fitur tambahan, terutama ABS. Fitur ABS ini kalau dikenain di motor itu memang harganya cukup signifikan. Kalau lo tambahin sendiri ABS itu harganya lumayan bro. Lumayan, bisa sekitar 8-10 juta. ABS-nya doang gitu. ABS-nya doang. Belum ban yang udah full. Betul. Dan nyawa tuh mahal, jadi Iya. ABS-nya mahal. Iya. Tapi worth it lah ya, Yes, penambahan worth segitu it lah. dengan semua tadi yang kita ceritain Betul. speknya. Betul. Kalau yang Himalayan gimana? Himalayan kita start 114 juta. Udah Euro 4 juga itu? Sama fasilitasnya mah udah Euro 4, disc brake depan belakang, ABS 2 channel depan belakang. Jadi sama. Sekarang kita lagi concern di safety. Jadi biar kita berkendara, mau touring, mau kemana bisa safety lah untuk riding. Ya. Gue bingung mau cerita apa lagi, kayaknya udah semuanya deh. Tapi aku penasaran sama Himalayan Om. Kenapa Yes. Himalayan? Kita tur ke atas lihat lagi Himalayan. Boleh, Bedanya apa boleh. sama yang lama sama Oh yang iya, sekarang? tadi kita nggak bahas ya? Iya. Ayo kita ngobrol lagi. Oke. Langsung dengan Pak Anta lah. Yuk, mari kita naik. Balik ya. Yuk. Ini Himalayan kita yang terbaru, warna juga baru. Warna cakep sih. Ya, ini namanya light blue. Light blue ya. Ada berapa Om variannya? Varian warnanya itu ada 4. Wow. Jadi ini light blue, baru ada slip yang kayak camouflage. Kemudian ada snow white sama yang baru juga namanya rock red, merah. Oh yang merah itu cakep. Yes. Terus bedanya apa dengan yang Himalayan lama? Nah, ini sama. Jadi depan belakang sudah disc brake. Kalau untuk Himalaya yang baru, nah ini kelihatan dari sini nih, disc brake udah. Oh iya di sini ya. Ya, dia udah disc brake. Terus ini ada sensor ABS-nya juga depan belakang. Berarti udah ABS ya depan belakang. Ya, semua udah ABS. Ini ada ABS-nya depan belakang untuk keselamatan. Sama engine sudah Euro 4. Ini Euro 4 ya. Ya, Oh iya ini ada sensornya di sini juga ya. betul. Di atas ya. Untuk oksigen. Sensor oksigen. Tenaganya lebih berasa, getarannya sedikit berkurang. Oke. Mas, ternyata bukan kita aja yang nafas ya. Kenapa emang? Motor juga butuh oksigen. Dia juga butuh napas nih di sini nih. Iya nggak? Tapi ngaruh ketarikan sih. Ngaruh bro. Iya. Jadi akselerasinya lebih bagus yang baru. Cakep. Apalagi bedanya? Selebihnya sih kurang lebih sama. Ya. Yang signifikan adalah yang tadi itu, disc brake, engine, sama ABS. Itu fitur-fitur yang kita tambahin di motor ini. Tapi defaultnya memang udah bagus sih malah ya. Ya. Ini buat adventure. Kalau kita mau ada kebun sawit Om, yang berapa hektar Om punya, nah jalan pakai Singkong ini. ya. Oh, singkong. Singkong ya. Tapi ini motor emang gila deh, gue udah pakai kemana-mana, bannya Pirelli nancep banget di aspal, di jalanan yang jelek juga gua pernah pakai di gravel, ini enak banget. Sama satu lagi Om,
daya tahan terhadap suhu. Jadi motor ini tuh satu-satunya yang tercatat di dunia yang bisa tembus sampai sama seperti namanya Himalaya. Ya. Jadi ini motor satu-satunya. Belum ada motor yang tembus di ketinggian di atas 3000 permukaan laut. Nah, baru motor inilah. Karena Jadi memang bahannya motor ini didesain untuk awalnya Ya. menaklukkan Himalaya ya. betul, adventures. Dan tulisan Himalaya-nya lebih jelas ya Om ya, Yes. dibanding sama yang kemarin ya Om. Betul. Karena kemarin apa ya, emboss gitu. Iya di emboss ya. Kemarin emboss ini, sekarang cutting stiker. Wah, ini di Senen nih bikinnya nih. Bukan. Cutting stiker gitu. Enggak deh. Asli Om, ori. Ada si gondrong. Sama aja Ada si tuh. gondrong. Beda gridnya. Kalau mau tahu lebih detail nanti sama dia. Tapi kalau sama dia lebih ke gosip kita nanti. Ntar. Oke, kayaknya udah semua. Teman-teman tinggal kalau yang penasaran udah bisa test ride ya. Bisa, silakan datang ke sini mau test ride boleh. Selain di sini katanya di Bintaro Ya, bisa. Di mana? Bintaro kita sudah ada. Bintaro itu di sektor 9. Sektor 9. Jadi kita ada namanya MBO, Multi Brand Outlet. Kebetulan Jeep juga di bawah Nusantara. Jadi kita udah taruh display di Bintaro, kita udah taruh display Oh, di di Depok. showroomnya Jeep dong ya. Betul. Kalau di Depok showroomnya apa? Showroomnya Mahindra Ford. Mahindra Ford. Oke. Baru kemudian kita udah taruh display juga di rekanan kita namanya Davina Motor di BSD. BSD ya? BSD Oke. Davina Motor. Kita udah taruh juga di sana bagi om-om yang mau pengen lihat bisa lihat di sana kalau yang deket-deket rumahnya di sana. Tapi kalau mau pengen main ke sini silakan main ke sini. Kita siapin kopi gratis. Siap. Jadi test ride udah bisa, ada di beberapa Yes. tempat termasuk Bintaro, BSD, Depok dan lain sebagainya. Ya. Menyusul nanti akan ada di kota-kota lain, Betul. termasuk Bandung, Jawa Timur, Jawa Tengah dan lain sebagainya. Yes. Wah, ini penetrasinya gila-gila nih kayak. Ini Yes. ngejar target ya. Ya kira-kira begitulah. Gaji kan sekarang udah 68 juta nih. Emang mau ngapain lagi sih? Iring dulu orang Udah lah om, masa 68 juta lebih lah. Oh iya. Oke, Pak Atta. Mungkin gitu aja teman-teman. Sip, Terima thank you, kasih banyak Pak teman-teman. Atta. Ditunggu kedatangan dari Siap. showroom hari Minggu, setiap minggu kita ngumpul-ngumpul San Mori di sini. Makan gratis bro, Makan sarapan. gratis. Oke, Pak Atta, thank you Sip, banget. thank you, Om. Sampai ketemu lagi. Sama-sama. Ayo, Dan, balik. Taruh dulu ah. Balik bro, udah sore bro. Ngegosip dulu. Oh iya, nanti kita ngegosip sama si Cap Dodi. Pas banget nih, udah mau balik, ketemu sama Favino. Favino ini prinsipal dari Royal Enfield di Indonesia gitu ya Pak ya? Betul. Ya, iya keren. Flagship baru nih Pak. Nah, iya. Keren juga Gimana lihat store barunya? Keren. Udah lihat-lihat, udah keliling-keliling? Udah. Kita udah tadi ngebahas juga untuk masalah motor yang barunya apa Euro 4, Euro Iya. 4. Nanti kita belah lagi dengan Cap Dodi, ya kita nanti ngobrol masalah mesin dan sebagainya. Nah, yang mau saya tanyain, ke depan seperti apa sih Royal Enfield di Indonesia? Ya, kita harapkan ini merupakan salah satu awalnya ya. Ya. Kita harapkan dengan ini kita bisa melakukan ekspansi yang lebih ambisius, Oke, ya. membuka store-store dan outlet yang lebih besar lagi, dan tentunya yang utama adalah memberikan pelayanan kepada customer yang lebih baik. Betul, Untuk itu. betul. Iya, kami tahu saat ini pelanggan kami, customer loyal dari Royal Enfield begitu antusias, Iya. mencoba untuk mendapatkan yang tadi ya, tempat home bagi para mereka untuk bisa ngumpul. Jadi kita harapkan di tempat yang baru ini para customer udah bisa mulai lagi berkumpul, mulai suatu San Mori, riding dan lain Dan sebagainya. yang terpenting servis sama spare part Pak. Betul, Ya. setuju. Di sini kita udah tadi gerbong ready semua ternyata. Insya Allah, dan kedepannya di sini yang kita harapkan ini merupakan awalnya yang kita bisa pengembangan selanjutnya adalah kita bisa membuka store-store baru. Ya. Yang mana itu sudah dalam planning kita. Ya. Kita harapkan kita bisa membuka store-store baru dalam waktu beberapa bulan ke depan, baik itu di kota Jakarta maupun di beberapa kota lain. Ya katanya di kota-kota lain juga udah ada listingnya lah ya. Ya, sudah ada dalam program kita. Ya. Sebenarnya secara global sendiri Indonesia itu positioningnya gimana sih Pak? Bagus gak sih kalau untuk market Royal Enfield? Kalau market Royal Enfield ya, kalau bisa dibilang
Indonesia ini merupakan salah satu market yang penting bagi Royal Enfield. Kita merupakan kalau misalnya dibilang disebut dengan key market. Kita ada key market itu ada kalau di Asia itu ada Thailand dan juga Indonesia. Jadi dari seluruh yang tadi ya seluruh negara-negara itu ya, jadi Indonesia merupakan salah satu market yang dianggap mempunyai potensi yang bagus, karena kalau bisa dibilang ya itu sekarang ini merupakan penjualannya sebelum ini tahun lalu kita menjual lebih dari 6 juta motor ya. Jadi itu secara overall, walaupun itu merupakan mix market dari keseluruhan, tapi ya tentunya itu merupakan suatu potensi pasar yang cukup besar untuk di roda 2. Nah, dan tentunya dengan Royal Enfield ini kita bergerak di mid-size segment, itu persentase ini juga cukup besar untuk kita bisa mengembangkan dari yang 6 juta itu sendiri. Keren juga ya. Mudah-mudahan growth terus ya, berkembang terus ya. Ya, dengan bantuan teman-teman dari komunitas, tentunya yang terus mendukung, mencintai loyalitas kepada Royal Enfield, tentunya kita harapkan. Kita mah harus loyal lah, karena kita nggak punya motor yang lain. Yang lain nggak kebeli ya Dan ya. Kebelinya yang ini aja lah. Wah, itu malah udah paling utamanya tuh. Berarti dalam 1-2 tahun ke depan nggak akan ninggalin Indonesia ya? we are committed untuk itu. Jadi kita harapkan kita di sini kita terus merencanakan gimana caranya pengembangan Royal Enfield di Indonesia ini bisa terus lebih berkembang. Yang tadi ya, gimana caranya kita bisa lebih mendekatkan kepada para konsumer. Caranya gimana sih ya, tadi membuka outlet-outlet baru, store-store baru, supaya Royal Enfield ini bisa lebih dekat kepada para konsumer yang wilayahnya mungkin tadinya sekarang cuma di Jakarta Selatan, nanti mungkin ya ada yang di Jakarta Utara, ada yang di Jakarta Barat dan lain sebagainya. Itu yang tentunya itu yang kita harapkan ke depannya. Dan mudah-mudahan di luar Jawa juga nanti ya. Moga-moga. Karena ternyata banyak loh di Kalimantan, di Sulawesi ya. Potensinya tadi orang yang sudah meminta, orang yang sudah memiliki di sana terus minta ya, karena kan gitu ya. Balik lagi yang dicari dari mereka tentunya layanan purna jual yang tadi dibilang ya. Tentunya kita nggak mungkin hanya menjual, yang kita jual pengalaman keseluruhan. Kita nggak menjual motor, tapi kita menjual pengalamannya tadi. Jadi tentunya yang diharapkan juga kalau kita terutama yang di luar Pulau Jawa, tentunya pelayanan purna jual tadi. Yang diharapkan dia bisa ya udah beli motornya tentunya ada servisnya, spare part gampang. Betul. Ya, tadi Pak Atta juga cerita spare part udah bisa online sekarang, Tokped dan lain sebagainya. Kemajuan sih. Mudah-mudahan bisa tetap dipertahankan ke depannya. Amin. Dan lebih besar lagi. Terima kasih Pak Vino. Thank you. Sekali lagi udah datang ke store kita. Ya, harus dong. Dan harus lebih sering-sering datang. Amin. Tempatnya enak sih sekarang. Strategis banget. Deket. Gue nggak bisa nyebutin tempat pijet yang itu. Tapi enak tempatnya. Gue nggak tahu tuh. Sampai ketemu nanti. Kita ngobrol lagi sama Bang Dodi habis ini. Gila.